Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Fa'in qila maka bila mana ditanyakan, fahal apakah li sahibi hadzal maqami, bagi orang yang sampai li sahibi hadzal maqam, kemarin para akabir rijal, ayyamurun nasa bima amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amla. Apakah sahibul maqam itu memerintahkan kepada orang lain bima terhadap keterangan atau apa-apa amarahu yang telah memerintahkan kepadanya bihi pada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amla, apakah tidak? Ya. Nah, kemarin di antara minal qaumi thaifah, ya, di antara kaum-kaum ada golongan di antara mereka para ahli thariqah itu, ya, para musawwifin, mari di jalan yajidu, ya, dijalikal amal dalilan min sunatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ashabita bi kutubi syariah yatawajjahuna biqulubihim ilahi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza hadara wa bayyana yadayhi sa'aluhu an zalika wa amalu bima qala lahum. Ya, kemarin bila mana di antara, ya, kaum-kaum tarekat, para ulama-ulama sufi itu mendapatkan hal yang muskil, ya, mendapatkan hal yang muskil, tidak mendapatkan keterangan-keterangan tentang apa yang akan diperbuat, ya, dari sebuah dalil, ya, mencari dalil dari sunnah Nabi, tapi tidak dijumpai, nggak ditemukan. Ya, baik di kutubi syariah, dalam kitab-kitab syariah, ya, tapi fikihnya para ulama. Kemudian yatawajjahuna biqulubihim ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin itu bahwa mereka, ya, menghadap, ya, biqulubihim dengan hati mereka yang khusyuk ilaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa iza hadara, maka manakala baginda Nabi sudah hadir, baina yadaihi, di hadapannya, sa'alu, mereka itu para ahli musawwifin tadi bertanya kepada baginda Nabi angzalika, tentang masalah sunnah Nabi, ya, tentang dalil-dalil yang belum dijumpai, ya, ada angzalika itu wa amalu, dan kemudian mereka mengamalkan bima terhadap keterangan qala lahum, ya, yang telah bersabdanya Nabi tadi lahum kepada mereka. Ya. Nah, ini adalah suatu hal, ya, yang kemarin sudah kita pelajari bahwa baginda Nabi itu hadir, ya, dihadapkan. Makanya kemarin dibilangnya adalah bahwa ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, tidak terbatas, ya, sangat luas sekali, sangat tinggi sekali, sehingga banyak para hamba-hamba Allah itu, ya, belum sampai kepada keilmuan yang semacam itu, ya, sampai mereka itu dengan hatinya, ya, memohon kehadiran baginda Nabi, kemudian baginda Nabi itu hadir. Nah, kan kehadiran baginda Nabi baik dalam mimpi ataupun di alam yang real, yang nyata di hadapan mereka, bangsa iblis, bangsa jin, bangsa syaitan itu,
dan bangsa siapapun nggak bakalan bisa, nggak bakalan berani menyerupainya, itu ya. Maka begitu hadir, mereka menanyakan kepada baginda Nabi hadisnya, keterangannya dari mana, sahih apa tidak, dalilnya apa, maka diterangkan oleh baginda Nabi. Ya, itu yang kemarin tuh. Siapa yang bisa begitu? Yang bisa begitu adalah ya min akabir rijal, di antara para pembesar wali Allah. Ya, para musawifin, ya, para ahli toreko itu min akabir rijal, para pembesarnya rijalullah, ya. Kita sebut, kita kalau baca rijalullah, ibadallah gitu ya. Nah, itu para yang bisa begitu. Apa kita tidak bisa? Kenapa tidak? Ya, Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama, keterangan para ulama pun dari sejak dulu kita sudah disediakan, ya, disediakan. Apa kita tidak bisa? Bukan tidak bisa, belum bisa. Ya, kita belum bisa karena tadi ya tidak mencapai kepada makom tersebut. Ya, makomnya itu tuh, makomnya makanya berbeda-beda. Kita makomnya kuburan, sepi gitu, ya, ditanya gue akan jawab. Nah, oleh karena itu sampai ada yang bertanya, ya, fahali sohibi hajal makom ayat murona sabima amarobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amla, ya, apakah di sohibi hajal makom, orang yang mendapatkan pada makom tadi sampai bertemu dengan baginda Nabi mencari dalil, ya, bahwa dia itu bisa atau memerintahkan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain, ya, bima amaro, tentang apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada mereka tadi, amla, apakah tidak? Ya, ini fal jawabu, maka jawabannya la yang bagi lahu zalika, ya, artinya enggak mesti, ya, lahu, ya, bagi orang lain tadi itu zalika, untuk apa namanya, bagi sahibul makom itu zalika, tentang menyampaikan kepada orang lain enggak mesti. Itu ya, kenapa enggak mestinya? Li'annahu amrun zaidun ala sunnati sahihati tabi'ati min tariqin naqli. Karena bahwasanya yang didapat tadi itu, dalil yang didapatnya itu adalah amrun zaidun, ya, sesuatu penambah, ya, suatu tambahan saja, ya, dari sunnah yang sahih at-tabitati as-sabitati, yang telah tetap, min tariqin naqli, dengan jalan metode, dengan satu metode naqli, menukil atau mengambil dari sesuatu yang langka. Itu jadinya ya, jadi min tariqin naqli itu mengambilnya dari sesuatu yang nukil, sesuatu yang langka. Makanya lah yang bagi nggak mesti, ya, nggak mesti diajarkan kepada orang lain. Kenapa? Itu khos, sebab khos. Kita begini, kalau kita cerita, saya lagi wirid, ya, bertemu dengan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Di antaranya sedikit orang yang percaya dan banyak orang yang kagak percaya. Banyak orang yang nggak percaya. Itu ya, makanya nggak perlu ceritakan yang begitu. Ya, jadi timbulnya jadinya nantinya beda. Kecuali hanya orang-orang yang muhibbin, orang-orang yang percaya, ya, orang yang dekat, orang yang cinta kepada sahibul makom tadi itu, ya, dia baru percaya. Ya, sama yang lain nggak percaya, sebab nggak bisa dibuktikan itu, nggak ada saksi. Nah, ini minal qaumi thaifah, walaupun di antara mereka kaum-kaum tarekoh itu, di antara golongan tadi mempunyai beberapa orang bisa seperti itu, ya, tapi masing-masing pribadi, nggak ada saksi sekaligus. Kita bareng, ayo kita panggil Rasulullah, hadirkan Rasulullah dengan salam yang metode-metode tertentu, ya. Oh, nggak bisa begitu, ya. Itu kalau kata sana kagak ada saksi. Siapa saksinya? Oh, ya, kalau hukum kan masalahnya buktinya tak real, ya. Ini kan bukan bukti hafalah satu apa,
hanya metode keilmuan yang dimiliki oleh orang-orang yang khos. Makanya min akabir rijal, diantaranya para pembesar-pembesar, para wali Allah. Hanya di sini katanya nggak mesti disampaikan sama orang, ya. Walaupun itu tadi adalah berdasarkan dalil yang sunnahnya sahih. Kenapa? Min thoriqin naqli, karena pengambilannya tadi itu secara pribadi, ya. Waman amaron nasa bisyai'in zaidin alama sabata min thoriqin naqli faqad kallapan nasa syatoto. Maka barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain, ya, memerintahkan kepada orang lain bisyai'in zaidin, dengan sesuatu yang zaid tadi itu, ya, kepada orang lain tuh, ajarkan, kasih tahu semua, ya, tentang ma sabata, katanya subita, ya, tentang apa yang telah ditetapkan di thoriqin naqli melalui thoriqun dan perjalanan nukil, faqad kallapan nasa syatoto, maka seorang tadi itu telah memaksakan pada orang lain asyatoto, ya, itu melebihi had, melebihi batas. Makanya nggak disampaikan, hanya kepada orang-orang yang khusus saja tuh, ya, orang yang khusus. Nah makanya kalau di dalam kitab-kitab fikih itu, ya, sholat sunnah itu sholat taubat ada, sholat to'at, ya, itu nggak ada. Sholat to'at itu tidak diadakan, tidak dipisahkan, kecuali disatukan dengan sholat hajat. Ada tuh sholat to'at dan hajat, ya, sholat to'at hajat ada, ya. Nah kalau guru kita itu dipisahkan, sholat tobat misal, sholat to'atnya misal, sholat hajatnya pun dipisahkan itu, ya. Ini tepat kos, ya, hanya untuk orang para muhibbinnya aja yang mengikuti, ya. Ini kalau dicari yang ada cuma sholat to'at ma'al hajat gitu, ya. Ini sholat hajat adalah sholat to'at, disebutnya sholat to'at juga adalah sholat hajat. Dan kalau guru kita itu dipisahkan, sholat tobat misal, sholat to'at terpisah, sholat hajat pun terpisah gitu. Dipisah-pisahkan, ada potongan-potongannya gitu, nggak disatuin, ya. Ya. Kemudian illa ayyakhtaro ahadun zalika, makanya kecuali kepada orang salah satu di antara orang yakhtaro ahadun zalika yang sudah dipilih, ya, orang yang dipercaya, boleh itu, ya. Rasulullah hadir bilang begini tentang hadis ini sahih, dalilnya begini, ya, kembali kepada salah satu orang yang dipilih. Sama orang lain nggak diceritakan, kenapa? Timbulnya fitnah nantinya, ya, jadi timbul fitnah. Makanya dengan tadi itu, ya, layam bagi lau zalika, nggak mesti diceritakan, ya, nggak mesti disampaikan kepada orang lain, maksudnya kecuali orang-orang yang dipercaya. Pala harojan nas, pala haroja kama huwa sya'an muqallidil mazhabil mustanqitati minal kitab was sunnah, ya. Maka tidak menjadi harij, ya, haraj itu pemeliharaan. Kama huwa sya'an, bagaimana kelakuan yang terjadi muqallidil mazhabil mustanqitati minal kitab was sunnah, dengan taklidnya kepada mazhab, ya, al-mustanbitoti, yang di dalam kitab-kitab yang besar, minal kitab wa sunnah, ya, di antara kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi taklid jadinya. Nah itu, ya, kita mah kagak tahu tuh, taklid aja udah, ya. Tapi apa? Sesuai, ya, dengan mazhab-mazhab yang di dalam kitab-kitab yang besar itu, yang diantaranya adalah kitab para ulama, ya, berdasarkan minal kitab wa sunnah, ya, landasannya adalah Al-Quran dan sunnah Rasul. Wallahu a'lam. Wa qad kana salafus shalih radhiyallahu anhum, ya, dan ada, ya, salafus shalih
para ulama salaf soleh radhiyallahu anhum, yahsunan nasa, mereka itu selalu memberikan spirit, ya, memberikan motivasi kepada orang lain. La saima ashabahum, terlebih-lebih kepada sahabat-sahabat mereka. Para ulama salaf soleh itu selalu memberikan spirit, ya, selalu memberikan semangat, ya, supaya orang-orang itu tetap komitmen, ya, di dalam rangka apa? Ya, dalam rangka ala taqoyyid bil kitab was sunnah, ya, komitmen di dalam rangka taqoyyid, mengikuti, ya, bil kitab was sunnah terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul, wajibtina bil bid'ah, dan hendaknya menjauhi hal-hal yang bid'ah. Tuh, ya, para ulama kita tuh selalu, ya, berpesan begitu. Wa yasyaduna fi zalika, dan betul-betul dipegang kuat, ya, betul-betul dipegang kuat fi zalika, tentang hal itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sabdanya, iqtadu bi Abi Bakr wa Umar, dalam hadis sahih, ikutilah oleh kalian itu, ya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis sahih lain, ya, iqtadu alaikum bis sunnati wa sunnati khulafai rasyidin min ba'di. Ya. Wajib kalian itu mengikuti sunnahku dan mengikuti sunnah khulafai rasyidin sesudah. Kenapa khulafai rasyidin itu? Khulafai rasyidin itu ada 4 sahabat, kemudian para sahabat-sahabat yang lain, kemudian para tabi'in, ya, terus sampai akhir zaman, sampai sekarang. Nah, diikuti itu. Makanya barang siapa yang menghinakan salah satu di antara 4 sahabat, ya, maka dihukumkan dia itu telah murtad. Ya. Jadi barang siapa yang mengingkari salah satu di antara 4 sahabat tuh, termasuknya kepada murtad itu tadinya. Nah, hatta anna amirul mu'minin, bahkan bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dia ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rubama kana, ya, tatkala keadaannya Umar bin Khattab yahumu bil amri, dalam keadaan berkeinginan bil amri, melakukan suatu perkara, wa yazamu alaihi, dan berazam beliau itu alaihi, kepada suatu perkara tadi, fayaqulu lahu, maka ada yang berkata, ada yang ngomong lahu kepada dia, kepada beliau, kepada Sayyidina Umar, ba'dun nasi, di antara orang-orang tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dzalika, ya. Ketika Sayyidina Umar mau melakukan suatu amaliyah, suatu perbuatan, ya, dan berazam dia itu untuk melakukannya, tiba-tiba ada yang ngomong, "Hei, Sayyidina Umar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dzalika, ya, enggak melakukan itu. Walam yu'mar bihi, dan baginda Nabi enggak memerintahkan untuk melakukan itu. Ya, sesuatu yang enggak diperbuat oleh baginda Nabi dan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh baginda Nabi. Kalau tola al-badru alaina kan, ya, ketika muhajirin datang ke Madinah, ya, oleh kaum Ansor disambut itu tola al-badru alaina dengan hadrohnya, ya, benar, rebana kalau dulu mah nggak terlalu berisik, kalau hadroh berisik. Ya, rebana tuh.
Baginda Nabi disambut dengan itu, baginda Nabi tidak memerintahkan dan tidak melarangnya. Ya, Nabi enggak nyuruh, Nabi enggak ngelarang. Wah, haram itu, enggak. Ya, atau Nabi sambutlah aku, tidak. Ya. Tola'al badru. Tidak diperintahkan, tanya ya. Kalau baginda Nabi tidak melakukan itu, tidak memerintahkan. Fayarji'an makana azama alaihi, akan tetapi ya Sayyidina Umar itu tetap ya melakukan apa yang dia sudah punya azam ya alaihi kepada Sayyidina Umar tadi itu. Tetap dilakukan oleh Sayyidina Umar, walaupun ketika itu baginda Nabi tidak memerintahkan dan tidak berbuat ya, tidak melakukannya. Olah ya, kemudian berkata dalam kitab ini wahum ini ya marrotan ayyamurun nasa bin naz'i syabin ya. Kanu yalbisunaha hina balaghahu annaha ya, tusbigu bibaulil ajais ya. Di antaranya ada lagi ketika itu di antara orang-orang para sahabat ya ayyamurun nasa bin naz'i syabin, ada di antara mereka itu yang memerintahkan, yang nyuruh untuk membuka pakaian. Bin naz'i syabin, buka pakaian. Kenapa? Kanu yang bisuna aina balaghahu ya, ketika dipakainya oleh mereka itu pakaian tadi itu aina ketika mereka masih balik sampai ini balik ya. Anna bahwasanya pakaian itu tusbigu bi baulil ajais ya, bahwa pakaian tadi itu telah terpercik oleh pipisnya nenek-nenek itu ya, dianggapnya tuh jangan dipakai tuh ya, dan dipakai lagi tuh. Dulu enteh itu masih kecil, kalau kencing kagak ngurus ya, kalau pipisnya kagak ngurus, sembrono aja, itu udah gak usah dipakai lagi. Faqala, maka berkatalah kepada si orang yang berkata begitu ya, syakhsun, seseorang bicara ya, dijawab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad labisa minha wa labisaha ya, wala bisahan nasu bi isrihi, bahwasanya kata orang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qala bisa minha, baginda Nabi pakai pakaiannya, yang pakaian itu sarung dari sejak kecil dipakai lagi ya, wala bisahan nasu, dan pakaian itu pun orang-orang pada memakainya bi isri pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Astagfirullah ta'ala, maka beristighfar orang tadi itu ya, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warja'a, dan orang tadi tetap memakai pakaian itu. Kenapa begitu ya, yang jelasnya adalah manakala pakaian yang dulu itu sudah dicuci, berarti sudah suci. Kalau memang nyata karena terpercik oleh pipis, ya berarti najis, maka dia tetap aja dia pakai. Kenapa? Karena pakaian itu sudah dicuci. Ini ada beberapa kemungkinan. Dia jangan main bid'ah aja, ya, nggak tahu asal usulnya. Jangan bilang larang aja, asal usulnya kagak tahu. Rokok itu haram. Kapan? Di rumah sakit, di masjid jami, itu haram ya, di dekat anak kecil bersama banyak orang di situ ya, berkumpul dalam sebuah kendaraan, ada kaum wanita, itu jadi haram. Di pom bensin jadi haram, itu haram. Selain daripada itu
kuriha, dimakruhkan. Makruhnya kita menjadinya orang pengrokok. Ya. Kan dilarang oleh Nabi sesuatu yang berdampak membahayakan kepada kamu, gitu ya. Dampak itu ada dua. Ada dampak itu yang seketika membahayakan buat diri sendiri. Nah itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Seperti batu, batu kan mubah nih, ya. Batu kita telan, kita makan, haram ini. Tuh, asalnya mau, kenapa? Membahayakan langsung. Ginjal kalian itu membengkak nantinya. Tuh, ya. Jadi haram kalau begitu. Asalnya mau mubah. Gabah, ya. Agak ada nasi, ada gabah ditelenin, dia makan, haram jadinya. Tergantung elatnya ya. Kalau rokok ini kan dampaknya nggak dirasakan langsung, ya, malah enak, ngilangin pusing. Malah enak ngilangin pusing dampaknya, ya, kata orang yang rokok, ya. Kata yang kagak ngerokok mah malah baunya juga gua puyeng, gitu. Jangan jadinya, ya. Nggak boleh tuh, bagi yang kagak ngerokok haram jadinya, nggak boleh. Begitu dia ngerokok puyeng kepalanya, ya. Dampaknya langsung. Dilihat elatnya. Waqala, dan berkata orang tadi itu bin nafsi pada dirinya, laukana ada mulabsiha minal waro, ya, lama labisa sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau saja dia bicara tuh, laukana ada mulabsiha, ya, ad mulabsiha minal waroi lama labisa sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau saja, ya, baginda Nabi itu tidak mengenakan pakaian tadi, ya, pakaian apa? Minal waro, ya. Di antara waroknya pakaian tadi itu yang dipakai oleh baginda Nabi, ya, lama labsiha sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi tidak akan memakainya pakaian yang sudah lama, ya, pakaian yang kemarin, yang dulu gitu. Karena memang warok baginda Nabi mah, ya, maka dipakai. Waqad balagona, dan telah sampai khabar kepadaku annal imama, bahwasanya Imam Zainal Abidin, ya, bahwasanya Imam Zainal Abidin radhiyallahu anhu, ya, Imam Zainal Abidin qala, berkata liwaladihi, kepada anaknya, ittakhidh li sauban, ya, wahai anakku, ittakhidh li sauban, tolong ambilkan aku pakaian, albisuhu inda qadail hajat, ya, yang aku gunakan pakaian tadi itu inda qadail hajat, ketika aku mau hajat. Wa anzi'uhu waqta syuru'i bis sholati, dan aku buka pakaian itu ketika aku bersegera melakukan sholat. Imam Zainal Abidin merintahkan kepada anaknya, ya, nah, ambilkan pakaianku, handuk tuh, handuk atau pakaian ya, kalau sekarang, kalau dulu mungkin bukan handuk, sarung, ya, yang aku gunakan untuk masuk ke jamban. Kata beliau tuh, ya, entar kalau aku mau sholat, ya, aku ganti pakaianku, aku buka tuh, aku ganti pakaian tuh dengan pakaian yang lain, yang bukan khusus pakaian yang aku pakai tadi, habis ke kamar kecil. Fa ini, karena sesungguhnya aku, kata Sayyidina Al-Abidin, ra'aitu dzubaba, ya, aku melihat laler, yajlisu ala najasah, ya, yang dia lagi duduk di atas najis, mencok di atas itu. Makanya dia pakaiannya diganti tuh, ya. Kata dia, wah, gua lagi di kamar kecil. Kalau dulu kan cubluk tuh, ya, kakus kalau dulu ya, kakus, iya, dicampur tuh nyamuk juga, laler juga kalau di kakus mah, ya.
Kata beliau, aku lihat tuh laler, ya, lagi menclok ala najasah, ya. Sumaya qawa ala saubi, kemudian laler itu menclok di pakaianku. Pakola, maka menjawab anak. Pakola lahu, maka berkata lahu kepada Zainal Abidin waladuhu, anaknya, annahu, bahwasanya hal itu wahai bapak, lam yakunir rasul, ya, tidak ada, lam yakunir li rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa saubun wahidun li sholatihi wa khola'ihi. Anaknya bilang, ya bapak, ya, Rasulullah itu berpakaiannya apa? Sabun wahid, ya, pakaiannya tetap satu, ya, li sholati wa khola'ihi, pakaian sholatnya itu, pakaian ke kamar kecilnya juga itu, ya. Paroja al-imam amma kana azama ala fi'lihi, maka tetap, ya, si Ali Zainal Abidin itu mengganti pakaiannya yang tadi sudah dibawa masuk ke kamar kecil dan ada laler yang menclok di atas najis, kemudian menclok di pakaiannya. Tuh, kata dia begitu, ya. Jadi selalu tetap. Nah, walaupun pada saat itu baginda Nabi pakaiannya buat sholatnya sama, itu buat ke kamar kecilnya juga itu. Oh, ya, baik. Kemudian Al-Abidin mah tetap dia ganti pakaiannya. Itu mah Rasul, ya, itu mah Rasul pernah sama gua, gitu kiranya, ya. Jangan bandingkan antara Rasul sama gua, tong. Qultu, aku berkata, al-mankul, ya, yang dibicarakan tadi oleh orang yang bicara, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakuniz zubar, ya, tidak pernah laler yang zulu ala saubihi, mentlok di pakaian baginda Nabi, wa ala badanihi, dan gak pernah laler itu mentlok di badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ya, fala yasluhu mazukira dalilan, maka enggak maslahat apa yang diceritakan sebagai dalil tadi, illa ayyakuna, ya, kecuali bahwasanya ada qala lahu waladu, ya, lam yukmar ahadan fal yata'ammal, ya, jangan diperintahkan kepada seseorang, ya, ya. Jadi maksudnya, ya, itu mah tadi tidak bisa dijadikan dalil, sekalipun Rasulullah itu adalah, ya, masuk ke kamar kecil, ya, banyak laler di situ yang pada menjloknya di apa, pada menjlok di najis, ya, kemudian Rasulullah tetap pakaiannya yang gak ganti, tetap digunakan untuk sholat. Kenapa? Karena Rasulullah mah laler jangankan menjlok di badannya, ya, itu bahkan nggak pernah mentok di badannya atau nggak pernah mentok di pakaiannya, itu jangan dijadikan dalil, gitu. Kalau sama kita mah, ya, itu jangan dijadikan dalil buat kita. Kenapa? Kita mah dikerubutin laler mulu, gitu. Ya. Jangan dikatakan itu bid'ah, ya. Nah, ini seringkali begitu tuh, yang ngikutin Rasul yang nggak ganti pakaiannya, anggapannya, ya. Padahal istinjanya aja belum bisa, istinjanya aja nggak bersih, bahkan baulnya itu terkadang keluar lagi, ya, habis istinja, kemudian air pipisnya itu terasa keluar lagi, ceret, ya. Nah, itu keluar tuh, kalau terasa keluar, ceret, itu keluar, ya. Atau kalau memang nggak penasaran, ya, keluar apa tidak, periksa, lihat, ya, itu di mulutnya ada air apa kagak. Ya, ada lagi nggak yang keluar, itu periksa supaya menghilangkan yang syak, ya, menghilangkan keraguan. Balik lagi tuh, ya, sembunyi, lihat keluar kagak, ya. Kalau emang nggak keluar, yakinkan nggak keluar,
Kalau emang keluar, kelihatan tuh ada, yakinkan keluar. Berarti pakaian kena najis, pakaian dalam, dan wudhu kita batal. Balik lagi sono istinja yang bersih, kalau perlu sentilin. Ya sentilin kalau perlu. Kita mau gitu. Ya, nah tadi udah begitu ya, pakaian itu lepas, pakaian dalam kita lepas, ganti. Kalau mau pakai lagi ganti. Makanya makruh ya. Sholat tidak pakai pakaian dalam hukumnya makruh. Sholatnya makruh, maka harus pakai pakaian dalam, paling enggak kolor. Oke. Ya. Kita celana dalam pakai sempak, pakai kolor juga, gitu kan. Nah di sini berpakaian itu adat apa syariat? Ya, kalau kita lihat begini, berpakaian itu adatkah apakah syariatkah? Ya, ternyata di Al-Quran disebutkan, ya ayyuhal muzammil itu, ya wasiyabaka fatahhir, ya pakaian kamu itu sucikanlah. Itu berarti syariat. Ya, di Al-Quran dibilang begitu, bahkan baginda Nabi mengisyaratkan, ya dalam hukum syariah kita, aurat itu laki-laki dari pusat sampai lutut. Ya, tertutupnya bagian pusat, tertutupnya bagian lutut. Tentang begini, ini mah adat namanya, ya akhlak itu kita tuh. Jadi pakaian itu adalah syariat. Ya, tergantung siapa yang pakai. Kalau Abu Jahal mah nggak jadi syariat, yang pakai adat jadinya. Ya kalau kita yang pakai jadi syariat, jadi adab, kita punya adab. Nah, ya, itu masalah pakaian serambang serembeng, ya, itu serambang serembeng tuh ngengser, ya keseret-seret tuh ya, itu udah kena najis, kena apa, pakai aja sholat, itu ya. Kurang perhatiannya, dia beranggapan tadi Rasulullah pakainya tuh, ya buat sholat juga, buat kamar kecil juga. Rasulullah jangan disamakan dengan kita. Wa amma, dan adapun keterangan nukila yang telah ditukil an Abi Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, dari Abi Yazid Al-Bustami, min annau kana lahu sabuli sholati wa sabuli khola'i, ya falaisa zalika min hasubu izubah. Tadi tukil oleh Abi Yazid Al-Bustami tentang hal tadi itu, bahwa ya kana ada lahu bagi Nabi itu, ya sabuli sholati wa sabuli khola'i, ya pakaian untuk sholat dan pakaian untuk itu juga kamar kecil. Ya, falaisa zalika, maka karena tidak ada yang demikian itu bagi Nabi min haitsu zubab, ya karena baginda Nabi enggak dipentokin laler. Tuh, ya makanya Nabi mah begitu. Kita kan dipentokin laler. Kama waqa'a li Zainal Abidin, sebagaimana yang terjadi mentoknya laler itu li Zainal Abidin kepada Zainal Abidin. Wa inna mazalika, bahwasanya sesungguhnya ya bagi Zainal Abidin itu, ya melakukan tadi itu min babil adab, merupakan bab adab, ya alla yakuna saubul khola, ya, bahwasanya tidak ada pakaian khola, pakaian kamar kecil, wa saubus sholat, ya itu pakaian yang digunakan untuk sholat. Ya, jadi Zainal Abidin mah yang dibedakan sama dia sholat. Kalau kita mau kamar kecil pakai handuk, jelas tuh, ya atau pakai kain rombeng kita pakai. Untuk sholat mah pakaian yang sudah suci, kita anggap, kita pandangnya adalah pakaian yang suci tadi, karena khawatir tadi keterperciknya, ya sampai Imam Ghazali mengisyaratkan kalau kita ke jamban ataupun ke toilet, ya hendaknya menggunakan alas kaki, paling tidak sendal jepit,
Tapi sendal jepitnya yang agak bagus, jangan yang sudah rata bawahnya, khawatir meleset ntar. Ya, kenapa tujuannya? Supaya telapak kaki kita itu, ya, begitu kita masuk ke kamar kecil, ke toilet itu tidak menginjak unsur-unsur najis. Oh, ya. Ini kan kadang kita di kamar kecil kita buang air besar sambil duduk. Toiletnya ya, toilet ada yang sambil duduk. Terserah deh tuh, asal bisa memeliharanya aja. Ya, kalau memang terpercik, ya, bagian pinggul kita itu, bagian paha kita itu kita harus sucikan. Kalau kita main akan nongkrong udah 2 jam kuat samsu 3 batang. 3 batang. Temen udah tungguin di luar, wah mau sih lo. Apalagi bulan puasa ini pura-pura pengen masuk ke kamar ngerokok dia. Ya gitu ya, baginda Nabi itu jadi masalah adab ya, perhatikan. Naziru maqalu ya, apa namanya, sedikit ya, pandangan apa-apa qalu yang telah dikatakan oleh mereka bitahrimi istiqbalil kiblat, tentang keharaman menghadap kiblat, wa istidbariha, dan juga membelakangi kiblat, bil ghaiti, ketika kita ghaid, buang air besar ya. Ini kan ada tuh orang-orang berkata haram ya menghadap ke kiblat atau membelakangi arah kiblat ketika kita nongkrong, alias buang air besar ya, atau buang air kecil. Fatolo basyarinu ya, Allah takuna jihatu qadil hajat hiya jihatul wukuf lis-shalah. Maka dituntut oleh syariat bahwasanya jangan ada lah ya jihad arah qadul hajat itu, qadil hajati ya, wa hiya jihatul wukuf lis-shalah. Maka dituntut oleh syariat bahwa kalau kita itu buang air besar ya, hendaknya jangan mengarah ke arah kiblat, ke arah jihad, ataupun kita membelakanginya. Di mana itu? Itu manakala ada 2 tempat. Manakala kita buang airnya di tempat yang terbuka. Yang pertama ya di lapangan, di tengah sawah, ya, itu terbuka itu. Tapi kalau ada penghalangnya kayak di rumah kita kan di rumah nih ada kamar kecil tuh, itu ada penghalangnya, menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya makruh. Boleh, cuma makruh ya. Nah nanti di sana di tanah suci, di tanah suci bagaimana itu? Itu ya. Makanya kan memang di sana juga ada dindingnya, ada penghalangnya, ya. Maka kalau memang menyengaja menjadi haram, ya, kalau memang tidak menyengaja kondisinya sudah begitu, itu menjadi makruh. Tapi kalau di lapangan, di padang pasir, kita mengarah ke arah kiblat, ya, memang kredong doang, sambil duduk, ya, haram jadinya. Makanya kalau bikin sebetulnya kita enaknya mah utara selatan kalau kita, ya, menghadap utara atau menghadap selatan. Tapi kalau ada dindingnya, nggak apa-apa, ya. Udah ada dinding, udah ada penghalangnya. Termasuk wudhu, mestinya tuh sunnahnya mah kita wudhu itu keran kita, bak mandi kita itu kita mengarahnya ke arah kiblat, ya, arah kiblat sana sunnahnya. Tapi nggak apa-apa ya, menghadap ke arah mana juga, so, jangan menghadap ke arah langit. Itu bagus. Jadi juga memang yang dunia sekarang orang, ya Masya Allah ya, yang kurang-kurang ilmu syariatnya itu rata-rata ya, kalau mereka pipis atau buang air kecil itu di jalan, ya, di jalan tuh kendaraan, di tol, di mana saja, itu kurang perhatiannya. Kurang perhatiannya apa? Kadang dia cukup
ya, dia pipis itu kalau laki-laki mungkin sampai berdiri, ya, ban mobilnya dikencingin, tetap ban mobilnya. Kemudian apa? Arah mata angin itu dari mana? Mata angin itu yang diperhatikan. Kalau angin itu berlawanan, ya, kita menghadap ke utara, angin dari utara ke selatan, maka air pipis itu terpercik kepada bagian pakaian kita atau tubuh kita. Nggak sah buat sholatnya, harus sucikan, harus diganti, ya, pakaian badan kita dan kaki kita yang kena harus disucikan. Jadi nggak sembrono. Susah amat umat Islam? Bukan susah. Umat Islam itu afik, ya, nggak mau terkena najis, gitu. Najis secara maknawi ataupun najis secara hakikinya. Karena yang dihadapinya adalah zat yang maha suci, gitu. Ada mereka mah gimana? Sama Tuhannya kagak suci. Kencing kagak cebok kok. Ya kencing kagak cebok, nggak ada urusan nanti mah. Nggak cebok, nggak ada urusan, ilok diurok amat. Ya. Nah, termasuk tadi ya istinja itu pakai tisu, ya, nanti bab gigi itu. Paham maka pahamilah saudara-saudaraku. Fa'alaika ya akhi, maka wajib, ya, atasmu ya akhi wahai saudaraku, bittiba'i sunnatil Muhammadiyah, dengan mengikuti sunnah-sunnah yang terpuji, ya, sunnah Nabi Muhammad, bijami af'alika, di seluruh perbuatanmu, wa aqwaliha, dan seluruh ucapanmu ikuti, wa qaidika, dan akidah-akidah kamu, wala taqaddumu ala fi'li syai'in, dan janganlah dulu melakukan sesuatu hatta ta'lam sampai kamu mengetahui mawafaqatahu, gitu ya, muwafaqatahu, ya, muwafaqatnya, identiknya sesuatu itu yang kamu perbuat lil kitab was sunnah, terhadap Al-Quran dan sunnah, ya. Jadi jangan segera gitu, ya, jangan segera melakukan. Nah, kalau tadi itu makanya dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi, ya, tentang masalah pakaian tadi itu diperbuat oleh para sahabat, ya, dan juga oleh para tabi'in. Walaupun baginda Nabi, ya, tidak ganti pakaian, tapi para sahabat mah ganti pakaian. Masalah adat. Intah fakaziba wallahi, ya, maka telah berdusta demi Allah, ya, waftara man, telah membikin, telah mengada-ngada, man, orang, yaqulu, yang berkata, anna tariqal qaumi, bahwasanya tariqal kaum, ya, perjalanan para ulama salaf soleh, bid'atun, itu bid'ah. Telah mengada-ngada dan telah bohong demi Allah, ya, kata Syekh Abdul Wahab, orang yang berkata bahwasanya tariqal kaum, perjalanan ulama salaf soleh, itu bid'ah, ya. Bid'ah apa aja bid'ah itu, akaziba itu dusta, padahal keterangannya ada semua. Udah jangan ikutin. Ikutin gitu, ya. Wajakana man, bila mana ada man, apa ini, yuhaba ini, ya, mukhalifat syariah, yang bertentangan, ya, dengan syariat, ya, wa tawaqquf anil amali, dan tawakuf anil amali, atas perbuatan amalnya, hatta ya'lam, lama sampai mengetahui muwafiqatahu, ya, di syar'i, ya, sampai sesuai, mengetahui sesuai dengan syariat, itu mubtadi'an, ya, fama baqi ala wajhil ardi, ya, itu yang begitu mah, ya, mana dalilnya nggak mau ngerjain mubtadi'an, ya, itu banyak ala ahli bid'ah, fama baqiya, nggak bakalan habis, ya, alal wajhil ardi, di muka bumi ini, suniyun, para ahli sunni, penjadian aja, gitu, ya. Ini bakalan habis sunni sampai nanti kok, sampai hari kiamat. Itu apa? Ahlus sunnah wal, kalau di kita NU, gitu.
ya kita ini NU nggak bakalan habis nih di tanah Jawa, di Indonesia ya, Ahlussunnah wal Jamaah bahkan semakin banyak ya kalau terus mereka itu digembleng dan dikasih tahu tentang keilmuan syariat yang telah diajarkan para ulama salaf soleh. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Tuhan selain Allah. Dari sore ya? Dari sore yang mana? Dari jam 10. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratu tafwidihim ila Allah ta'ala fi amri anfusihim wa auladihim wa ashabihim ya wallahu ta'ala a'lamu.